Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pengelolaan dan strategi kewirausahaan lanjutan. Yang pertama yaitu adalah teknik dan strategi pemasaran. Perencanaan pemasaran. Langkah-langkah dalam merencanakan pemasaran bagi usaha baru yaitu sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah penentuan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Langkah kedua, memilih pasar sasaran khusus atau special target market. Langkah 3, menetapkan strategi pemasaran dalam persaingan. Langkah 4, pemilihan strategi pemasaran. Kemudian yang kedua adalah penelitian dan pengembangan pasar. Keunggulan bersaing perusahaan baru terletak pada perbedaan diferensiasi perusahaan tersebut dengan pesaingnya dalam hal-hal berikut: kualitas yang lebih baik, harga yang lebih murah dan bisa ditawar, lokasi yang lebih cocok, lebih dekat, lebih cepat, seleksi barang dan jasa yang lebih menarik, pelayanan yang lebih menarik dan lebih memuaskan konsumen, kecepatan baik dalam pelayanan maupun dalam penyaluran barang. Yang ketiga adalah tempat. Untuk mencapai sasaran, tempat yang baik dapat dilakukan dengan jalan sebagai berikut: memperbanyak saluran distribusi, memperluas segmentasi atau cakupannya, menata penampilan tempat usaha, menggunakan cara penyimpanan barang seefisien mungkin, mengubah-ubah persediaan dari gudang satu ke gudang yang lain. Harga. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memberikan harga yang menarik bagi konsumen, di antaranya menentukan harga dasar dan harga jual barang yang berbeda-beda, memberikan potongan yang bervariasi, memberikan keringanan waktu pembayaran. Bekerja sama dengan orang lain. Menjalankan usaha juga tidak terlepas dari peran kita sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Di sini ada beberapa tips bekerja sama dengan orang lain. Yang pertama, mulailah dengan membuat visi dan misi bersama. Menentukan visi dan misi usaha sangatlah penting sebagai langkah utama. Ketika semua pikiran tidak mengarah ke arah yang sama dengan cara yang sama, masalah pasti akan timbul. Tipsnya, luangkanlah waktu untuk mendiskusikan visi dan misi perusahaan kita dengan mitra bisnis kita. Carilah beberapa hal yang mampu memberikan energi dan motivasi dalam menjalankan bisnis tersebut. Menuliskan visi dan misi yang telah disepakati bersama dan gunakan sebagai referensi untuk segala sesuatu yang akan dilakukan. Yang kedua, pastikan kebutuhan dan harapan diungkapkan secara jelas. Tipsnya, teruslah cari tahu apa yang diharapkan mitra bisnis kita dan berusahalah untuk memenuhinya. Memiliki rencana untuk berjaga-jaga ketika kepentingan pribadi dan bisnis berubah-ubah, sehingga kita bisa mengantisipasi agar hal buruk tidak terjadi. Yang ketiga, identifikasi dan manfaatkan kekuatan dari mitra bisnis. Tipsnya, tunjukkan dan manfaatkan kekuatan dari masing-masing individu dalam bekerja sama. Usahakan menambah motivasi, energi, dan meningkatkan peluang kesuksesan dalam jangka waktu yang panjang. Buatlah catatan kekuatan pribadi dan minta mitra untuk melakukan hal yang sama. Kemudian, diskusikan bagaimana untuk menerapkannya dalam bisnis. Yang keempat, melengkapi kekurangan mitra. Tipsnya, lihatlah hal-hal yang menjadi masalah bagi kita. Kemungkinan kita bisa mendapatkan dukungan dari pihak lain. Jika kita berpikir tidak mampu mengatasinya,